Apa sih angka-angka Fibonacci itu? Dan gimana sih kita cara menggunakannya di chart? Oke, kali ini gue bakal bahas gimana cara menggunakan Fibonacci retracement ya, setelah yang satu ini. Oke, sebelumnya thanks buat kalian yang masih nonton channel gue. Kali ini gue bakal share dari mana sih hasil angka Fibonacci itu dan gimana cara kita menggunakan di market ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Gue bakal pakai notepad ya sebagai alat bantu. Oke, jadi Fibonacci itu sebenarnya terdiri dari deret Fibonacci. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 5. Gue ketikin aja ya semua. Oke, jadi dari Fibonacci itu terdiri dari angka-angka ini sampai seterusnya. Dan angka-angka ini tuh dapat dari mana sih? Angka-angka ini tuh dapat dari hasil penjumlahan angka sebelumnya dan setelahnya. Contohnya, kalau kita mau mendapatkan angka 2, ini hasilnya dari mana? Sorry, 1 dulu deh, 1. Dari mana? Hasil penjumlahan dari angka 0 dan 1. 2 dari mana? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Sampai seterusnya. 89 tambah 5, 5. 144 sampai seterusnya. Itulah deret Fibonacci. Nah, kerennya dari angka Fibonacci ini ya, ketika kita bagi salah satu angkanya, contohnya ya, kita bagi 34 dibagi 55, itu bakal hasilnya itu 0,618 kalau kita sudah bulatkan ya, atau 89 bagi 144 itu sama juga hasilnya akan 0,618. Nah, ini kita lihat di sini ya, angka Fibonacci 0,618. Nah, seperti angka 21 dibagi 55 juga. Dibagi 55, dia juga akan menghasilkan nilai 0,382. Lalu ada lagi angka kita bagi 13 dibagi dengan 55. Itu akan menghasilkan angka 0,236. Enggak semuanya dibagi 55 ya. Ini cuma contoh ya. Misalkan yang ini juga kalian bagi dari angka 89 dibagi 144. Hasilnya juga pasti akan menghasilkan angka 0,618. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita putar nih nilai, misalkan kita mau lihat kan Fibonacci itu ada sebenarnya dibagi dua ya. Ini internal retracement dan eksternal. Eksternal itu yang mana? Yang 1,2 ini, 1,7, 1,38, 1,618. Nah, nilai dia tuh dari mana sih? Nilainya itu sama, tapi kita tinggal putar aja yang lebih besar yang dibagi. Yang kita coba bagi kali ini 144 dibagi 89. Hasil berapa sih? Hasil pasti bakal menghasilkan nilai sebesar 1,618 setelah dibulatkan. Nah, inilah kerennya dari angka-angka Fibonacci ini. Lalu kita lanjut ya. Nah, 0,382, 0,5 dan 0,618. Kenapa sih suka disebut sebagai golden ratio? Karena di angka-angka tersebut lah dia price tuh suka memiliki kemungkinan besar untuk bergerak melanjutkan trennya. Sedikit tambahan ya, 0,382 itu kita bisa dapetin dari mana sih? 0,382 itu kita bisa dapetin dari hasil 1 dikurang 0,618 juga. Jadi ketika 0,618 ditambah 0,382 akan menghasilkan angka 1, ya kan? Nah, setelah kalian tahu nilai-nilai angka ini dapat dari mana, mungkin dan kalian juga tahu yang mana internal retracement dan external retracement, kita langsung masuk aja ke chart aja ya, gimana cara kita mengaplikasiannya.
gua kali ini bakal pakai contoh Bank BBTN ya, Bank Tabungan Negara. Sebenarnya simple ya. Kalau misalkan lu mau pakai Fibonacci, ingat ambil dari sebelah kiri dulu, baru ke sebelah kanan. Tarik di sini. Kalau cari Fibonacci di TradingView ada sebelah kiri ya, di bagian sini. Fibonacci retracement atau Alt plus F. Nah, ingat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke. Nah, yang kita harus identifikasi itu sebenarnya swingnya. Jadi kalau misalkan saham kan kita mesti fokus untuk mencari buy, berarti kita mesti cari yang namanya swing low ke swing high. Nah, kita lihat di sini. Sorry, ini gua hapus dulu ya. Nah, dari swing low ke swing high setelah ditarik, kita lihat nih. Kita anggap ini belum terjadi nih. Dari sebelah sini ke samping belum terjadi ya. Kita anggap swing low, swing high, dia turun. Dia turun sampai mana sih? Kita bisa lihat di angka 0,382, 0,5, 0,618. Ini kan merupakan golden ratio ya. Dan terjadi pemantulan harga di 0,5. Nah, ini kita menggunakan internal retracement. Nah, untuk target price kita bisa menggunakan eksternal. Jadi dari sebelah kiri juga swing high-nya ke swing low terakhirnya. Nah, kita lihat ya. Tadi ini gua hapus dulu. Nah, kita bisa menggunakan eksternal retracement-nya. External retracement ini kita bisa menjadikan 1,618 sebagai target profit. Dan benar aja ketika dia membentuk ini sini swing high dan membentuk swing low baru, setelah mantul dari 0,5 yang tadi golden ratio, dia menyentuh 0,618. Kita bisa take profit di area sini ya kan. Dan kita lanjut lagi, kita mau tahu nih dia bakal dari setelah kita TP ini dia bakal turun sampai mana sih. Kita tarik lagi swing low-nya ke swing high, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, kita dapat lagi nih. Pas lagi dapat di 0,5 lagi nih. 0,5 dinyentuh ya kan, hampir ke 0,618 lalu dia lanjut naik. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di forex kan dia bisa mencari entry sell juga ya, sama ya. Kalau misalkan saham cuma bisa entry buy, kalau misalkan forex kan bisa entry sell. Kalau entry sell sama ya, kita tinggal pakai dari sebelah kiri ke sebelah kanan, tapi dari swing high ke swing low-nya. Nah, kita lihat ya. Sorry, ini kita terlalu lebar. Nah, ini kan terakhir di area sini. Anggap hal yang ini belum terjadi. Nah, kita lihat 0,5, di 0,5 dia mantul ya kan, lanjut naik, lanjut turun ya kan. Kita bisa anti sell di sini. Misalkan kita pakai eksternal ya. Nah, 1,618 nyentuh, kita bisa take profit ya. Terus bisa lanjut lagi. Pas dia sudah take profit sini, kira-kira dia bakal turun sampai mana kan, tarik lagi. Dari swing high ke swing low, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat di sini mantul 0,618 nih. Di sini ada 0,618. Dari area sini bisa entry ya kan. Lalu dia lanjut turun sampai ke sini. Ya kurang lebih seperti itu. Simple sebenarnya untuk menggunakan Fibonacci ini. Oke, sekian dulu buat pembahasan gua kali ini. Semoga Fibonacci retracement ini membantu kalian buat melakukan entry ya. Oke, thank you guys. See you.